Halo teman-teman, selamat datang kembali di Painting Zahida. Di video kali ini, kita akan melukis sebuah untaian bunga dengan warna yang tak biasa, namun sangat memikat, bunga berwarna kuning cerah yang berpadu dengan daun berwarna biru lembut. Paduan warna ini tidak hanya memberi kesan segar dan unik, tetapi juga menghadirkan kesan artistik yang modern dan ekspresif. Kuning akan menjadi pusat perhatian yang membawa energi dan keceriaan, sementara biru pada daun akan memberi ketenangan, kontras, dan keseimbangan visual. Melalui video ini, kamu akan diajak menyaksikan proses demi proses, mulai dari pembuatan pola, blocking warna dasar, hingga detail akhir yang membuat lukisan tampak hidup dan harmonis. Siapkan alat dan catmu, dan mari kita mulai perjalanan kreatif ini bersama. Langkah pertama sebelum kita mulai proses pewarnaan adalah membuat motif bunga di atas kain, yang akan menjadi kerangka utama dari keseluruhan lukisan kita. Pada tahap ini, kita akan menggunakan pensil kaca, sebuah alat yang sangat berguna untuk menggambar pola karena bisa menempel dengan baik di permukaan kain dan tidak mudah luntur sebelum diwarnai. Pilihlah warna pensil kaca yang kontras dengan warna dasar kain, agar garis motif terlihat jelas dan mudah diikuti saat proses pengecatan nanti. Misalnya, jika kamu menggunakan kain berwarna terang seperti putih atau krem, kamu bisa menggunakan pensil kaca berwarna coklat, biru tua, atau hitam. Sebaliknya, untuk kain gelap, pilih pensil warna terang seperti putih atau kuning gading. Sekarang, kita mulai membuat motifnya. Awali dengan menggambar sebuah lingkaran kecil sebagai pusat bunga. Dari lingkaran ini, tarik garis-garis melengkung keluar yang akan membentuk mahkota bunga. Buatlah mahkota dengan ukuran yang seimbang namun tidak harus seragam. Justru variasi bentuk dan arah mahkota akan memberikan kesan alami, seolah-olah bunga itu sedang mekar dalam berbagai posisi. Setelah bentuk dasar bunga terbentuk, tambahkan daun-daun kecil di sela-sela mahkota. Letakkan daun di antara celah kelopak, menjulur dengan arah yang berbeda-beda agar terlihat natural. Daun ini nantinya akan kita beri warna biru untuk menciptakan kontras dengan kelopak kuning. Jadi, pastikan bentuk daunnya cukup jelas dan tidak terlalu kecil, agar tetap terlihat kuat saat sudah diwarnai. Lanjutkan membuat bunga-bunga berikutnya dengan posisi yang saling terhubung. Buatlah mereka membentuk sebuah untaian panjang, seolah-olah bunga itu menjalar seperti rangkaian alami yang tumbuh dari satu titik ke titik lain. Kamu bisa menyesuaikan arah dan alur untaian sesuai dengan bentuk bidang kain. Bisa lurus memanjang, sedikit melengkung, atau membentuk pola spiral yang elegan. Saat menggambar untaian ini, bayangkan alurnya seperti sebuah aliran air atau sulur tanaman yang menjalar. Tidak perlu terlalu kaku atau terlalu simetris. Justru, keindahan dari untaian bunga terletak pada bentuknya yang mengalir bebas namun tetap terarah. Tahap menggambar motif ini mungkin terlihat sederhana, tapi sebenarnya sangat penting. Ia akan menentukan arah sapuan warna, posisi gradasi, dan keseimbangan visual seluruh lukisan. Jadi ambillah waktu yang cukup, perhatikan proporsi setiap bunga dan daun, dan pastikan kamu puas dengan hasil garis motif sebelum melangkah ke tahap pewarnaan. Tahap berikutnya setelah seluruh sketsa motif selesai dibuat dengan pensil kaca adalah tahap blok warna menggunakan cat putih. Ini adalah tahap yang sangat penting dalam proses melukis di atas kain, karena disinilah kita membangun dasar yang akan mendukung intensitas warna-warna berikutnya. Tanpa blok warna putih, hasil pewarnaan bisa tampak kusam, menyerap terlalu dalam ke kain, dan tidak tampil sejelas yang diharapkan. Tujuan utama dari blok warna putih ini adalah untuk menutupi pori-pori kain dan memberikan lapisan dasar yang netral, sehingga warna-warna seperti kuning pada bunga atau biru pada daun akan terlihat lebih hidup, cerah, dan bersih saat diaplikasikan nanti. Warna putih ini juga membantu menstabilkan permukaan lukis agar tidak terlalu menyerap cairan cat yang bisa merusak bentuk. Untuk memulai, siapkan cat tekstil warna putih dengan kekentalan sedang, tidak terlalu cair agar tidak melebar keluar garis, dan tidak terlalu kental agar tetap mudah disapu. Gunakan kuas datar berukuran sedang, karena bentuk kuas ini paling efektif untuk mengisi bidang tanpa merusak pola sketsa. Kita akan mulai dari bagian daun terlebih dahulu. Ikuti bentuk daun yang telah kamu gambar, lalu sapukan warna putih dari bagian pangkal ke ujung daun, mengikuti arah urat atau struktur alaminya. Gerakan kuas dengan lembut dan stabil, hindari menekan terlalu keras agar cat tidak menumpuk dan membuat permukaan jadi berat. Jika kamu melihat area yang kurang rata, tunggu kering sejenak lalu tambahkan sapuan kedua dengan tipis. Setelah seluruh daun tertutup warna putih dan dibiarkan mengering, kita lanjutkan ke bagian bunga. Gunakan kuas datar yang lebih kecil jika diperlukan, terutama untuk bagian kelopak yang sempit atau melengkung. Blok warna setiap kelopak satu persatu,
mengikuti arah pertumbuhan bunga, dari bagian dalam ke tepi luar. Usahakan tetap berada dalam garis pola agar hasil akhirnya tetap bersih dan presisi. Blok warna pada bunga akan menjadi pondasi utama bagi warna kuning yang akan kita aplikasikan nantinya. Jika blok putih tidak rata atau melewati garis, maka bentuk bunga bisa tampak tidak proporsional saat pewarnaan lanjutan. Karena itu, kerjakan dengan sabar dan perhatikan setiap lekuk pola. Jangan terburu-buru menyelesaikan seluruh bagian sekaligus. Lakukan bertahap, satu daun, satu bunga, lalu lanjut ke bagian berikutnya. Nikmati prosesnya, karena disinilah kamu membangun ketelitian dan kontrol dalam mengolah warna di atas kain. Setelah seluruh permukaan daun dan bunga selesai di blok warna putih, biarkan mengering sempurna. Waktu pengeringan bisa bervariasi tergantung kelembapan dan suhu ruangan, tapi pastikan benar-benar kering sebelum masuk ke tahap pewarnaan utama, agar cat tidak bercampur dan hasilnya tetap tajam serta rapi. Tahap blok warna ini mungkin terlihat sederhana, namun ia adalah fondasi penting dalam proses melukis kain. Ibarat membangun rumah, lapisan putih ini adalah pondasinya. Semakin kuat dan rapi pondasinya, semakin kokoh dan indah hasil akhirnya. Setelah semua pola selesai dibuat dan seluruh bagian daun serta bunga telah diblok dengan warna putih sebagai dasar, kini kita sampai pada tahap pewarnaan utama, tahap yang paling dinantikan dan menjadi inti dari keseluruhan proses melukis. Inilah saat di mana warna mulai berbicara, di mana garis-garis yang tadinya hanya sketsa perlahan menjelma menjadi untaian bunga yang hidup dan penuh karakter. Kita akan mulai terlebih dahulu dari bagian daun, karena warna biru yang kita gunakan akan menjadi latar penyeimbang dari kuning yang menyala di kelopak bunga. Siapkan cat tekstil berwarna biru, bisa biru terang, biru langit, atau biru royal, sesuai dengan kesan yang ingin kamu bangun dalam lukisanmu. Warna biru akan memberi kesan tenang, sejuk, dan memberi kontras yang elegan terhadap warna bunga yang cerah. Gunakan kuas datar ukuran sedang, dan mulailah menyapukan warna biru dari pangkal daun ke arah ujung, mengikuti arah pertumbuhan alami dari serat daun. Teknik ini bukan hanya soal estetika, tapi juga penting untuk menciptakan ilusi volume. Dengan mengikuti arah serat, daun akan tampak lebih hidup dan tidak kaku. Jangan langsung memenuhi seluruh permukaan daun dengan satu sapuan tebal. Lakukan secara bertahap, berlapis, dan halus. Kamu bisa menambahkan warna biru yang lebih gelap di bagian pangkal atau tepi tertentu untuk menciptakan bayangan lembut, lalu biarkan bagian lainnya lebih terang untuk memberi kesan cahaya. Inilah keindahan gradasi dalam melukis kain. Warna bisa membentuk struktur dan kedalaman hanya dengan sedikit permainan tekanan kuas. Setelah seluruh daun selesai diwarnai biru, biarkan kering sejenak, lalu lanjutkan dengan menambahkan detail serat putih. Gunakan kuas kecil runcing atau liner brush, lalu tarik garis-garis tipis dari tengah daun ke arah luar, mengikuti bentuk dan arah urat daun yang alami. Serat putih ini akan memberikan efek seperti cahaya yang jatuh di atas permukaan daun, serta menambah tekstur visual yang lembut namun jelas. Jangan terlalu banyak menambahkan serat, cukup beberapa garis yang seimbang, agar tidak menutupi dasar biru yang sudah indah. Detail kecil seperti ini memberi kedalaman dan memperkaya hasil akhir lukisan, menjadikannya lebih dari sekadar pewarnaan datar. Setelah bagian daun selesai, kini saatnya berpindah ke bagian yang menjadi fokus utama lukisan kita, bunga berwarna kuning cerah. Warna kuning adalah warna yang membawa energi, keceriaan, dan kehangatan. Dalam komposisi ini, bunga kuning akan menjadi pusat perhatian yang menyala di antara dedaunan biru yang tenang. Siapkan cat tekstil warna kuning. Kamu bisa menggunakan kuning lemon untuk kesan segar, atau kuning keemasan untuk tampilan yang lebih klasik dan mewah. Gunakan kuas datar kecil, lalu mulai mewarnai kelopak bunga dari bagian tengah ke arah luar. Ikuti bentuk kelopak agar sapuan warna terlihat mengalir dan tidak memotong bentuk aslinya. Aplikasikan warna kuning secara merata, tapi jangan takut untuk menambahkan dimensi. Kamu bisa menebalkan warna di bagian tengah kelopak dan menipiskan di bagian ujungnya untuk menciptakan efek cahaya alami. Jika perlu, tambahkan sedikit warna oranye atau kuning tua di bagian dasar kelopak untuk menciptakan bayangan dan kedalaman, agar bunga terlihat tidak datar. Setelah warna dasar kuning merata dan mulai mengering, siapkan kembali kuas kecil untuk memberikan detail serat putih pada kelopak. Serat ini bisa diletakkan di sisi lengkung kelopak, atau di bagian puncak yang seolah terkena pantulan cahaya. Tarik garis-garis melengkung yang tipis, mengikuti struktur alami kelopak. Ini akan memberi kesan kelopak yang lentik, lembut, dan penuh cahaya. Ulangi proses ini untuk setiap bunga dalam untaian, satu persatu, dengan penuh ketelitian. Rasakan setiap sapuan kuas, perhatikan hubungan antara satu bunga dengan bunga lainnya, dan pastikan seluruh untaian tampak harmonis dalam arah, warna, dan ritme.
Tahap ini bisa memakan waktu. Tapi inilah inti dari seni melukis di atas kain. Kesabaran dan kepekaan dalam mengolah warna akan menghasilkan karya yang bukan hanya indah dipandang, tapi juga menyampaikan jiwa dari pembuatnya. Setelah seluruh daun dan bunga selesai diwarnai, diamkan lukisan hingga benar-benar kering. Di tahap inilah kamu bisa mulai melihat bagaimana warna-warna itu berpadu. Biru yang lembut berpadu dengan kuning yang cerah, serat putih yang halus menjadi detail yang memperkuat karakter, dan keseluruhan komposisi terasa hidup, seolah-olah sedang mekar di atas kain. Dan disinilah akhir dari proses melukis untayan bunga kuning dengan daun biru, dari pembuatan pola, blok warna putih, hingga pewarnaan utama yang menghadirkan kehidupan di atas kain. Setiap langkah yang telah kita lewati bukan hanya sekadar teknik, tapi juga bagian dari proses yang mengasah rasa, ketekunan, dan kepekaan dalam berkarya. Semoga tutorial ini bisa menjadi inspirasi, bukan hanya untuk menciptakan karya yang indah, tapi juga untuk terus mengeksplorasi warna, bentuk, dan gaya yang mencerminkan dirimu sendiri. Ingatlah bahwa setiap goresan yang kamu buat adalah cermin dari perasaan, ketelitian, dan cinta terhadap seni. Terima kasih telah mengikuti tutorial ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar jika ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan, dan subscribe channel Painting Zahida untuk tutorial-tutorial menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan teruslah berkarya. Karena dalam setiap warna, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan.